Saudara, kabar baik atau Injil perlu untuk disampaikan kepada orang lain. Mengapa demikian? Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat yang ke-17. Bersama saya Oti Priambodo dan Pendeta Eslomanik, kita akan berbincang tentang metode penginjilan dalam menyampaikan kabar baik. Apa kabar Pak Pendeta Manik? Baik, Pak Oti. Selalu sendiri. baik ya? Pak Oti gimana, sehat? Puji Tuhan, saya juga sehat dan baik. Senang bisa bertemu lagi dengan Pak Pendeta Manik. Ya, sama Pak. Nah, Pak Pendeta Manik, Ya. ketika kita berbicara tentang berita sukacita atau kabar baik ini, Yesus menugaskan murid-muridnya untuk pergi dan memuridkan segala bangsa. Ini dalam Matius pasal yang ke-28 ya, ayat 19. Apabila kita mengasihi Allah dan ingin menjadi setia, dan jika kita mengasihi orang-orang dan ingin agar mereka mengenal Yesus tentunya, maka wajar saja bagi kita untuk memberitakan tentang Kristus kapanpun, dimanapun kita pergi. Tetapi ini, bagi banyak di antara kita tidak yakin bagaimana kita dapat melakukan ini. Ya. Mari kita belajar dari salah satu penginjil yang paling awal dalam Alkitab ya Pak ya. Ya. Kita menemukan cerita tentang Filipus dan seorang pejabat istana dari Ethiopia ya. Ya. Itu dalam, berarti ini dari Afrika ya? Ya, kitab Kisah Para Rasul ya. Ya. Filipus mengajar kepada kita 6 kunci tentang bagaimana membagikan iman kita, Pak Oti. Nah, apa yang merupakan 6 kunci kesuksesan ini yang disampaikan oleh Filipus ini, Pak? Mungkin kita bisa pelajari bersama nih. Ya, Filipus memberi perhatian pada apa yang Allah ingin katakannya. Ya. Malaikat Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke satu jalan yang sunyi menuju gajah. Ya. Dia bisa memilih untuk menolak perintah itu. Ya. Bisa. Namun ia menerima tugasnya. Ia tidak membantah atau menjadi ragu. Ia taat dengan segera. Ia peka terhadap keinginan Allah dan membuat dirinya bersedia. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa dia memiliki kepekaan terhadap pimpinan Allah, begitu? Iya, dan mau. Ya, peka dan mau. Gitu? Nah, ada kemauan. Ya. Kemudian yang kedua itu Filipus bersedia dan karena dia siap ya. Ya. Allah membutuhkan seseorang yang mengenal kitab suci, yang peka terhadap keadaan yang dialami pejabat istana itu ya, sasaran Injil ini ya. Ya. Dan pertanyaan-pertanyaannya. Dan yang tidak perlu mengelak saat mencoba untuk mencari tahu arti dari suatu bagian tertentu dalam kitab suci. Ya. Nah, Filipus sudah melakukan pekerjaan rumahnya dan sekarang memiliki modal intelektual ya, pengetahuan Alkitabnya ya, untuk menjadi penasihat yang baik. Ya, jadi memang dia dilengkapi begitu ya. Iya, hal ini membuatnya siap untuk berbagi Injil pada setiap saat. Ia memberi dirinya tersedia untuk pergi saat dipanggil. Jadi intinya dia memiliki pengetahuan. Memiliki pengetahuan. Ya. Ya. Yang ketiga, Filipus mengombinasikan dalam dirinya kesabaran ya dengan semangat dan kecerdasannya. Jadi tidak saja bahwa dia memiliki kemampuan, tetapi dia juga memiliki jiwa bahwa dia mau bersabar untuk melihat orang juga mendengarkan tentang Kristus begitu ya. Dan tidak cukup hanya semangat ya, karena ada penginjil-penginjil hanya semangat ya. Ya. Dia berani, tetapi tidak bersikap kurang ajar. Oh, begitu Ini harus dibedakan ya. Jangan jadi sok tahu. Tidak sembrono begitu ya. Tidak sembrono. Asal tembak saja begitu saja. Ya. Kamu terima Yesus ya. Bukan begitu. Ya. Nah, dia tahu bagaimana untuk mengeksplorasi jiwa manusia dengan satu, ini dia, pertanyaan ya. Pertanyaan itu jembatan loh Pak Oti ya. Ya. Pertanyaan yang menembus ke dalam hati sasaran ini ya. Ya. Mengertikah Anda apa yang Anda baca itu? Dari situ dia masuk. Ya. Nah, dengan pertanyaan itu ya,
Ada jembatan toh? Ya. Nah, Tuhan membuka pintu dan Filipus memakai kesempatan itu. Ya. Nah, itu sama dengan sebuah pertempuran, Pak. Ya. Dan Allah memberinya pertanyaan yang tepat untuk diajukan kepada pejabat istana itu. Ya. Itu kunci yang ketiga. Yang keempat, kehati-hatian. Kita berbicara tentang apa yang bisa kita pelajari dari pendekatan yang diambil Filipus ketika ia bersaksi kepada seorang laki-laki yang ditemuinya di jalan dari Yerusalem ke Gaza. Nah, dalam Alkitab kita membaca bahwa Filipus kemudian bergabung dengan pejabat istana Ethiopia itu di keretanya ya. Tetapi tidak sebelum diundang. Jadi jangan mendahului. Nah, setelah diundang baru dia bergabung. Dia mendengarkan saat orang itu mengakui ketidaktahuannya. Filipus menunjukkan perhatian yang pertama, tulus, sopan, dan menjunjung martabat orang yang sedang mencari kebenaran itu. Jadi memang dia begitu menghargai menghargai, care dengan orang yang bertanya. Orang namanya nggak tahu kan, jangan sampai kamu kok nggak tahu sih, nggak boleh begitu ya. Jadi tidak berpikir negatif, memang berpikir supaya orang itu memang bisa mendengarkan tentang kebaikan Tuhan. Iya, menghargai orang yang tidak tahu. Menghargai. Nah, bukan melecehkan ya. Nah, tidak ada orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah melalui argumen. Nah, saya kurang setuju dengan debat Pak Yoti ya. Nah, ketika seseorang benar-benar mencari kebenaran pada saat hatinya telah disiapkan oleh Roh Allah, setiap utusan Allah yang dengan kehati-hatian menyampaikan kabar baik akan dapat menuntun orang itu kepada Kristus. Ya, karena kehati-hatian akhirnya menyampaikan berita itu. Ya, boleh dikatakan sampai pada tujuannya begitu. Ya, kehati-hatian bukan dalam ketakutan ya. Harus digaris bawah ini hati-hati karena ada hikmat di dalamnya. Hati-hati dengan perasaan hormat. Kelima Pak, yaitu ketepatan. Kita melanjutkan bacaan kita. Pejabat istana itu bertanya kepada Filipus demikian, aku bertanya kepadamu, tentang siapa Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Nah, Filipus pun mulailah berbicara dan bertolak dari nats atau teks itu, ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Nah, sangat jelas bahwa Allah mempersiapkan hati pejabat istana tersebut untuk menerima ya. Pertanyaan orang itu memungkinkan Filipus untuk mengarahkan percakapan itu bagaikan laser Pak Odi. Yang langsung menembus ke dalam hatinya. Dan menunjukkan dalam konteks Alkitab bahwa Yesus adalah Dia yang sedang dibicarakan sebagai hamba yang menderita. Nah Pak Pendeta Manik, kita tadi sudah melihat beberapa kunci yang perlu untuk diketahui dalam sebuah pemberitaan kabar baik atau penginjilan. Kita lanjutkan Pak Oti ya. Yang berikut ya. Yang berikutnya kunci yang ke-6, ketegasan. Jadi harus tegas ya dalam memberitakan Injil itu. Perhatikan, bukan Filipus yang berusaha meyakinkan orang Ethiopia itu ya akan kewajibannya untuk menindaklanjuti keputusan dengan baptisan ya. Pejabat istana itu tidak berjalan masuk dengan sembunyi-sembunyi ke dalam imannya yang baru. Ia berlari dengan berani dan tegas. Dan yang paling penting, ia taat. Ada ketaatannya di sini ya. Nah, dari cerita ini kita dapat melihat 6 kunci untuk menolong kita dalam membagikan iman kita. Yaitu kepekaan, ketersediaan, inisiatif, kehati-hatian, dan ketepatan serta ketegasan. Nah, ketika Anda membaca dan mempelajari Alkitab dan hidup dalam ketergantungan pada pimpinan Roh Allah, maka menyaksikan iman kita akan menjadi suatu kegiatan yang bersifat yang alami Pak Oti. Ya Pak Pendeta Manik, betapapun pentingnya untuk memiliki sikap yang tepat ketika kita bersaksi, kita masih belum membantu orang lain kecuali kita juga memiliki isi kesaksian yang tepat dalam kehidupan kita ya. Nah Pak Pendeta, hal-hal apa saja yang
ya mungkin kita perlu ketahui tentang apa sebenarnya makna dari kabar baik ini sih. Iya. Ketika kita membagikan kabar baik dari Yesus ya, Ya, bukan dari makanan minuman ya. dari Yesus. Ya, ada baiknya kita kembali ke hal-hal yang mendasar. Ya. Yang pertama kembali ke awal ya. Dunia berada dalam keadaan sempurna, ditandai dengan perdamaian, harmoni, dan keintiman dengan Allah. Kemudian manusia memberontak terhadap Allah dan memisahkan diri dari Allah. Pemberontakan dan ketidaktaatan ini disebut dosa ya, jelas. Itu awalnya ya. Itu awalnya ya. Kita semua telah berdosa. Sebagaimana Rasul Paulus menulis, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Nah, pemutusan diri dari Allah, sumber kehidupan adalah kematian. Jadi nggak boleh diputuskan ya. Ya. Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, bagaimana Alkitab akhirnya mengatakan bahwa manusia itu dapat kembali kepada Allah hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, Pak Pendeta. Nah, akar penyebab masalah kita adalah dosa. Ya. Ya. Yesus Kristus adalah satu-satunya yang dapat menyelesaikan akar masalah kita karena Dia telah membayar hutang dosa kita melalui kematiannya. Ya, melalui kematiannya bagi Pak Oti, bagi saya ya, di kayu salib ya. Ya, ya. Paulus mengatakan, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Dan ini bukan hasil usahamu itu. Itu pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri, Pak Oti. Ya, ini bagian firman Tuhan juga dalam kitab Efesus ya sepertinya ya. Ya, Nah, kita diselamatkan oleh iman di dalam Kristus. Ini bagaimana Pak Pendeta? ya Allah setia dan membuat kita aman dalam anugerahnya. Ya. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, itu adalah setia. Nah, kalau kita berbicara tentang pertumbuhan rohani, ini tentu terjadi pada saat kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan Yesus, begitu ya? Ya, karena perjalanan kita sebagai orang Kristen adalah suatu proses yang berkembang ya. Berkembang, ada progresnya ya. Ya. Allah memiliki rencana bahkan ketika kita gagal. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ya. Dan akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu ditulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, surat 1 Yohanes ya. Nah, kalau ingin Kristus menguasai hidup kita, yang harus dilakukan adalah meminta kepadanya. Yesus katakan, lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, maksudnya firman-Nya ya, dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3:20 berkata demikian. Nah, dia tidak mencoba untuk merusakkan pintu, artinya memaksa ya. Ya, tidak berusaha untuk memaksa pintu hati Pak Oti, tidak. Atau memanipulasi Anda untuk membuka pintu. Dia hanya mengetuk dengan lembut. Maukah Anda mengundang dia masuk? Ini sebuah pertanyaan Iya, bagi kita juga ya. Bagi kita. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta Manik. Ternyata waktunya sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita bisa menyambung lagi akan pembicaraan mungkin di lain waktu ya. Iya Pak. Saudara, tiba saatnya saya mohon pamit dari hadapan Anda. Harapan saya Anda beroleh manfaat dari apa yang kami sajikan. Bila Anda ingin menanggapi acara ini, kirimkan surat Anda ke acara Sang Pemenang, Tromol Pos 261, Batu 65302, atau SMS ke 081 333 777 386. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.